Sebelum menuju ke pembahasan, buat teman-teman nih yang mau gabung grup diskusi KIP kuliah dan bertanya kepada teman-teman yang lebih berpengalaman, tinggal klik gabung. Nah, teman-teman tinggal join membership mahasiswa KIP kuliah dan hubungi nomor tertera dan kami akan memasukkan teman-teman semua ke dalam grup. nah buat teman-teman yang masih belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe. Kenapa? Karena kedepannya kami akan membahas seputar KIP kuliah yang tentunya menarik dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi jika berkenan, monggo di subscribe. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi nih dengan channel kesayangan kita. Nah, pada video kali ini aku mau memberikan pendapat terkait dengan banyak sekali dari teman-teman semua yang tidak keterima KIP kuliah. Nah, terus terang aku sendiri di sisi lain itu bingung ya teman-teman, dan juga sedih nih terkait dengan teman-teman yang ternyata banyak sekali yang tidak keterima KIP kuliah gitu. Nah, aku sendiri mencoba untuk bisa memahami nih gitu ya, apa sih yang sebenarnya terjadi dari teman-teman yang tidak keterima KIP dan juga teman-teman yang sudah keterima KIP namun ternyata malah keterima di skema kedua seperti itu. Nah, namun sebelum menuju ke pembahasan, buat teman-teman gitu kan yang ingin mencari informasi terkait KIP lebih mudah, atau teman-teman yang ingin login akun KIP kuliah lebih mudah, teman-teman bisa download aplikasi KIP kuliah mobile itu ya, ada di Play Store. Linknya ada di deskripsi. Nah, terkait kenapa pendapatku tentang banyak teman-teman semua yang tidak keterima KIP. Awalnya aku sendiri sempat meremehkan gitu kan, sempat wah biasanya ya teman-teman, dari pengalaman tahun lalu teman-teman yang tidak keterima KIP itu kalau biasanya itu ada dua penyebab lah ya teman-teman yang tidak keterima KIP di tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama itu terkait akreditasi jurusannya gitu kan. Jadi teman-teman percuma nih lolos UTBK, lolos SNMPTN, tapi malah milih jurusan yang tidak terakreditasi, yang sudah otomatis tidak keterima KIP kuliah gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan teman-teman ada di kampus swasta itu kan. Nah, itu memang menjadi hal yang wajar. Kenapa? Karena memang di kampus swasta itu kuotanya itu sedikit teman-teman, berbeda dengan PTN yang cenderung lebih banyak. Nah, namun ketika aku menanyakan orang-orang tersebut yang tidak lolos, ternyata itu kan mereka tuh dari PTN, bahkan di kampusku sendiri ya teman-teman, yang notabene-nya memiliki kuota yang sangat banyak. Nah, namun ternyata dia malah tidak lolos. Nah, setelah aku aku cari tahu penyebabnya, ternyata tuh ada satu hal yang membuat penerimaan KIP kuliah di tahun ini ya, tahun 2023 itu lebih sedikit ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Jadi jawaban yang paling simpel adalah karena kuotanya sedikit teman-teman. Kuotanya benar-benar sedikit dari tahun ini gitu kan. Gitu. Jadi kalau yang aku lihat itu ya, penerimaannya itu sekitar berkurang 50% itu kan, dari yang biasanya itu anggaplah mungkin 70% atau 100% itu kan dari tahun sebelumnya. Nah, itu berkurangnya drastis banget nih teman-teman. Bahkan PTN yang cenderung menerima mahasiswa KIP kuliah itu banyak, malah jadi sedikit gitu kan. Nah, ini diperparah dengan sistem skema 1 dan skema kedua. Nah, ini menjadi salah satu yang membuat penerimaan KIP itu menjadi lebih sedikit lagi gitu kan. Nah, jadi ada teman-teman yang memang beruntung masuk ke skema 1 dan ada juga yang masuk ke skema kedua. Nah, ternyata yang skema kedua ini tuh malah bisa dibilang kurang puas itu kan dengan hasilnya, karena tidak mendapatkan biaya hidup dan hanya mendapatkan biaya pendidikan. Tapi kan meski begitu tetap beruntung nih, dia bisa kuliah gratis seperti itu. Nah, jadi bagaimana pendapatku terkait hal tersebut itu kan? Dan jadi aku sendiri di sini mencoba memahami gitu kan dari pendapatku pribadi teman-teman, bahwa kemungkinan hal ini terjadi ya, semua hal ini tuh bisa terjadi karena ada bisa dibilang oknum gitu kan yang menyebabkan hal ini terjadi. Enggak teman-teman, bukan pemerintah itu kan, tapi dari mahasiswa KIP kuliah sebelumnya. Loh, maksudnya gimana Kak? Jadi aku sendiri memahami gitu kan terkait kenapa pemerintah memberikan dua skema 1 dan skema 2. Nah, tentunya hal ini dibuat agar penerimaan atau penyerapan mahasiswanya itu agar benar-benar diseleksi secara adil, nyata, dan juga jujur lah seperti itu. Nah, pihak pemerintah itu menyadari terkait salah sasarannya mereka terhadap penerima KIP kuliah.
Jadi mereka ingin agar lebih jelas lagi lah gitu ya. Makanya ada skema 1 dan skema kedua. Untuk skema 1 adalah mereka-mereka yang sangat-sangat tidak mampu. Untuk skema kedua, mereka yang tidak mampu namun dirasa belum menjadi prioritas seperti skema yang pertama, seperti itu teman-teman. Nah, jadi bisa dibilang biang keroknya menurutku pribadi adalah dari mahasiswa KIP kuliah tahun-tahun sebelumnya, yang digosipkan pertama sering boros gitu kan, sering menggunakan uangnya hanya karena gengsi. Nah, ini ada nih teman-teman orang-orang semacam ini. Aku sendiri pun bingung kenapa ada orang-orang semacam ini, karena memang ya begitulah adanya teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman, aku pribadi harapannya semoga mungkin di tahun 2024 nanti kuota KIP kuliah akan kembali normal gitu kan. Jadi teman-teman yang bisa dibilang ingin mendaftar nanti, karena aku pun melihat karena banyak sekali yang tidak keterima KIP kuliah di tahun ini ingin mendaftar di tahun 2024. Nah, mudah-mudahan mungkin di tahun 2024 itu kuotanya akan menjadi sedikit lebih banyak lah ketimbang sekarang, dan mudah-mudahan skema 1 dan skema kedua itu akan dihilangkan ya, mudah-mudahan ya. Walaupun aku sendiri cukup pesimis lah dengan masalah skema akan dihilangkan. Kenapa? Karena bisa dibilang skema sendiri bisa menjadi hal yang menguntungkan, namun di sisi lain akan bisa menjadi merugikan gitu kan. Nah, namun aku sendiri cenderung ke sebetulnya setuju dengan adanya sistem skema. Kenapa aku bisa setuju ya teman-teman? Karena di kampusku sendiri bisa dibilang cukup banyak orang-orang atau penerima KIP kuliah yang menyalahgunakan dananya. Contohnya nih, ada yang dipakai untuk nonton konser, ada yang digunakan untuk membeli kebutuhan yang bisa dibilang ada unsur gengsinya lah, seperti itu. Nah, yang aku heran adalah mereka-mereka ini bukannya menghemat uangnya, malah menghamburkan uangnya. Nah, itu sering banget terjadi di kampusku. Nah, itulah kenapa aku cenderung lebih setuju dengan sistem skema ini, seperti itu teman-teman. Karena dari sini tuh yang namanya pemilihan, yang namanya seleksi menjadi lebih adil, lebih bersih, itu kan lebih jujur bahkan, karena memang semakin rentan miskin seseorang, maka akan semakin keterima peluangnya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman ngecek gitu kan di aplikasi KIP kuliah ini ya teman-teman, apakah kelihatan? Oke. Di bagian info KIPK terbaru ya teman-teman. Nah, di sini aku sempat menjelaskan terkait dengan sistem skema yang terbaru, dan juga ada fotonya lah teman-teman terkait bagaimana sistem skema. Jadi buat teman-teman yang mungkin di sini ada teman-teman mahasiswa yang sudah keterima KIP di tahun-tahun 2019, 20 dan 21. Kalau teman-teman cek di akun KIP kuliahnya tuh ada tabel sistem skema itu ada teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masuk skema 1 akan ada dua pilihan lah itu ya. Yang pertama kan biaya pendidikan, dan ada dannya nih teman-teman, dan biaya hidup. Nah, seperti itu. Tapi buat teman-teman yang masuk ke skema kedua, di pilihan tabelnya itu ada hanya biaya pendidikan, seperti itu. Oke, mungkin di sini agak error nih aplikasinya teman-teman. Saya buka kembali aplikasinya. Nah, jadi buat teman-teman yang memang butuh informasi terkait KIP, teman-teman tinggal download aplikasi KIP kuliah ini di Play Store ya. Atau teman-teman bisa klik link di deskripsi, seperti itu. Oke, sepertinya lagi error nih teman-teman jaringannya. Oke. Mungkin sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan kali ini. Mohon maaf nih bila ada kekurangan. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Goodbye.